Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang kepada narasumber kita, yaitu Kakek Haredim. Beliau merupakan seorang seniman dan juga pengurus Odesa Indonesia. Gimana kabarnya, Kek? Alhamdulillah baik, Citrus. Alhamdulillah. Desa sendiri kan relawan itu sekarang makin bertambah. Makin bertambah juga aktivis-aktivis muda atau orang-orang muda yang berkegiat di Odesa. Apa sih yang perlu dipelajari atau ditekuni bagi kita ke depannya? Pertanyaan bagus sekali, apa Citrus ya. Gini, ini saya bukan ingin promosi Odesa, apalagi sebagai orang Odesa ya. Tapi mau nggak mau harus saya katakan, sampai sejauh ini, medan tempat latihan kawan-kawan muda, para mahasiswa, tempat latihan yang sejati, yang berhubungan langsung dengan kenyataan hidup yang sebenarnya, itu ya di sini. Alhamdulillah, saya suka selalu ada kesempatan pergi kemana gitu ya. Nah, tempat pelatihan yang seperti ini di Odesa, bersinggungan langsung dengan petani, bersinggungan langsung dengan anak-anak yang ingin belajar, bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin di sini, dan kita berusaha untuk memberdayakan dan memperbaiki hidupnya dan seterusnya. Sekali lagi yang ingin saya katakan, ini tempat latihan yang saya tidak berani mengatakan yang terbaik. Siapa tahu ada yang di atas ini. Tapi ini adalah tempat yang baik untuk latihan. Itu. Nah, berikutnya yang harus saya katakan, entah di mana awal mulanya, lembaga-lembaga pendidikan kita sekarang, itu mulai dari tingkat bahkan prasekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan sampai kepada perguruan tinggi, kalau tidak dikatakan terputus sama sekali, ini agak terputus dengan kenyataan hidup. Jadi hampir semua mahasiswa itu hanya sibuk di bangku kuliah, diam di kelas, tidak ada interkoneksi secara sosial. Oke? Gitu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi sejauh penglihatan saya itu yang terjadi. Padahal interkoneksi mahasiswa dengan kenyataan hidup itu penting sekali. Penting sekali. Tadi pertanyaannya dari Citrus, bagaimana dengan kawan-kawan mahasiswa ini? Jangankan kalau di sini ada yang sifatnya pelatihan-pelatihan. Kasarnya saya sekedar piknik. Sekedar dharma wisata datang ke tempat ini. Saya ingin mengatakan itu sudah positif. Karena ada interkoneksi. Ada hubungan langsung dengan kenyataan. Nah, mungkin ini bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Apa pentingnya? Apakah itu ada hubungan dengan nanti nilai kuliah saya? Toh di tempat perkuliahan tidak pernah dipertanyakan. Di tempat perkuliahan tidak pernah jadi bahan ujian. Ngapain? Buang-buang waktu, kan gitu. Yang ingin saya katakan, ketika kita menempuh ilmu di tempat perkuliahan, itu kan ilmu yang kita tempuh itu bukan untuk kepentingan hari itu kita duduk dan belajar. Semua ilmu itu semua adalah kepentingan untuk hari depan. Oke? Nah, di hari depan itu, bahkan hanya selang 4 atau 5 tahun kemudian, kamu kan keluar kampus. Ketika keluar kampus, bisa bekerja, bisa apapun, kamu kan menjadi orang biasa. Nah, katakanlah kita bekerja, kita aktif di mana? Kenapa bangsa ini mohon maaf, gagap di berbagai hal, karena interkoneksi ini kurang. Semua yang kita dapat di bangku kuliah itu adalah textbook yang sifatnya teoretik, yang tidak dihubungkan langsung dengan kehidupan.
Maka banyak sekali lulusan-lulusan perguruan tinggi itu, begitu turun ke lapangan itu gagap. Bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akan terbaca lebih parah lagi, kalau kita melihat situasi politik. Jangan lupa politikus-politikus yang sekarang duduk di pemerintahan, yang berjuang atas nama politik, itu kan kemarinnya anak-anak mahasiswa. Itu kemarinnya anak-anak sekolahan. Nah, sekarang saya tanya balik ke situ. Apakah sudah beres politikus-politikus itu ngurus negaranya, ngurus bangsanya, ngurus tanahnya, buminya? Sudah beres belum? Saya rasa masih belum. Belum beres. Banyak kegagapan di sana sini. Banyak kesalahan urus. Saya kasih contoh salah satu ciri salah urus. Ya. Apapun teorinya, apapun ilmunya yang kita pakai, mesti kesimpulan akhirnya untuk saat ini. Tanah Katulistiwa ini adalah tanah subur. Bahkan tanah yang tersubur di muka bumi. Oke? Harusnya tanah yang seperti ini kan kaya raya. Harusnya menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam. Yang buah-buahan itu bisa diekspor kemana-mana. Harusnya kan? Karena ini subur. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Silahkan sekarang buka, istilahnya googling. Buah-buah, salah satu ya, bukan semua. Salah satu produsen buah-buahan yang terbaik. Kualitas buah-buahannya baik. Dan bisa dijual, dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang relatif tidak mahal. Dengan kualitas yang baik sekali lagi. Silahkan googling. Salah satunya negara mana? Atau bisa langsung aja. Buah-buahan apa yang dihasilkan oleh Mesir? Tahu Mesir? Tanahnya tahu? Umumnya di Mesir kecuali di wilayah Sungai Nil yang ada sungainya. Sisanya seluruh Mesir itu apa coba? Gurun pasir. Pertanyaannya, bagaimana negara gurun pasir itu bisa menghasilkan buah-buahan? Sementara negeri kita Katulistiwa ini yang dikatakan subur, itu kalah loh buah-buahannya sama Mesir. Kalau nggak percaya googling sekarang juga. Kalah. Kualitas buah-buahannya. Terus. Dan mereka bisa memasarkannya. Keluar. Artinya perawatan buah-buahan itu diukur jangka waktu usianya dan segala macamnya. Sehingga bisa menyeberang ke negara lain. Dan masih bisa dipasarkan ke negara lain. Ini sebetulnya sudah perkara yang lain. Butuh teknologi, perawatan, transportasi yang bisa melindungi, dan panjang lagi. Nah, kita semua, termasuk politikus-politikus itu kan nggak ngurus yang begitu. Yang ada selalu muncul di berita-berita kita ini adalah, tiba-tiba petani menjerit karena harga cabai turun. Petani menjerit tiba-tiba harga bawang turun. Petani tiba-tiba menjerit karena hasil panen kentang tidak bisa dipasarkan. Ada lagi kata-kata yang agak diperhalus, terjadi surplus susu. Pernah ada berita kan? Susu sekian ton dibuang karena tidak bisa dipasarkan. Ini semua apa? Ini semua karena salah urus. Itu orang-orang di politik itu. Saya pengen nangis kalau udah ngomong gitu. Tidak seharusnya negeri itu begini. Yang benar ini negeri ini harus menjadi negeri yang kaya raya. Nah, berikutnya. Ini karena kebodohan. Karena keterputusan hubungan antara lembaga pendidikan dengan kehidupan. Yang lahir malah penyakit yang paling parah. Bukan penyakit medik. Tapi sekarang semakin dekat kepada penyakit kejiwaan yang sangat parah.
Itu korupsi. Hmm. Kamu tahu nggak akibat korupsi itu? Parahnya. Kita tadi ngomong buah-buahan. Kamu googling lagi, kamu cek lagi, bila perlu kamu riset. Kenapa buah-buahan Indonesia itu tidak bisa dijual di luar? Kenapa? Sementara di pasar lokalnya pun dia tidak apa? Sistem distribusi, sistem perawatan, segala macam juga itu tidak terurus. Apalagi kalau sudah ngomong ke ekspor buah-buah. Selebihnya lagi, kalau konon kita ini di samping negara agraris, juga karena lautnya luas, Indonesia tuh punya laut yang terluas di dunia, jangan salah. Harusnya kan hasil lautnya itu menguasai pasar dunia. Oke? Saya ingin ngomong satu hal saja. Silakan cek lagi. Saya ingin ngomong satu saja, satu. Apakah ada ikan asin produksi Indonesia yang bisa beredar di pasar dunia? Saya nggak akan jawab. Termasuk penonton juga nggak akan saya kasih tahu. Silakan cek sendiri. Supaya saya tidak seperti berbohong. Nggak ada. Persoalannya apa? Persoalannya, jaminan kualitas produk Indonesia itu kan jaminan kualitas produk itu kan ada beberapa persyaratan. Nah, persyaratannya itu urusannya dengan tes kualitas. Tes kualitas itu menghasilkan surat-surat. Ya kan harus ada surat-suratnya. Nah, dunia itu nggak percaya sama surat-surat keluaran Indonesia. Sedih gak? Sedih. Kenapa nggak percaya? Karena dunia tahu korupsi di Indonesia itu gila. Jadi mereka di dunia itu, alah surat begitu di Indonesia, sedih sekali. Ini saya ngomong tuh karena teralami. Hubungannya dengan fumigasi. Nah, jadi perekonomian tidak terurus, tanah tidak terurus, ada penyakit yang paling parah, itu korupsi. Nah, ini kalau diurut lagi, siapapun pelakunya kan pernah sekolah. Pernah TK, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah perguruan tinggi. S1, S2, sampai S berapa. Semua pernah. Kecuali ada presiden yang berbohong, ijazahnya diragukan. Nah, kalau mereka pernah punya pendidikan seperti itu, kenapa pertanyaannya? Yang tadi itu bisa salah urus. Artinya kan ilmunya tidak nyambung. Ilmunya sama sekali tidak berurusan dengan kehidupan secara langsung. Salah satu, kita balik lagi sekarang ke Cimenyan. Kita udah ngomong kemana-mana, balik lagi ke Cimenyan. Terus kalau kelak jadi pemimpin, saya doakan juga. Kamu jadi pemimpin, kamu entah jadi apa, nanti orang besar. Setelah ngelihat rakyat yang miskin gitu, rumahnya juga tidak layak. Maaf, tempat beraknya tidak terurus kan. Saya katakan tempat berak kan urusannya dengan kesehatan dan lain-lain. Ketersediaan air bersih untuk mereka supaya sehat juga nyaris tidak ada. Oke? Nah itu kan disaksikan oleh Citrus dan kawan-kawan relawan yang lain. Nah, Citrus dan kawan-kawan relawan ini kelak kan sekali lagi jadi orang besar, saya doakan. Jadi pemimpin, mungkin juga ada yang jadi politikus. Kira-kira, kalau tiba-tiba di depan matanya itu, ada probabilitas, ada kemungkinan untuk korupsi. Saya punya keyakinan, akan segera ingat kepada yang miskin-miskin itu. Dan akan segera tidak akan tega melakukan korupsi itu. Ini yang saya maksud. Bagaimana pendidikan itu tidak terhubung. Karena di sana juga orang-orang pintar. Orang-orang terdidik juga. Tapi karena kehidupan sehari-harinya.
itu bersinggungan dengan rakyatnya yang real. Rakyatnya yang sebenarnya. Nah ini, sekali lagi, sambil mendoakan, saya ikut bersyukur, kalian kuliah tetap lancar, tidak berhenti-berhentinya. Kan tidak terganggu kan kuliah. Tapi juga masih menyisakan waktu untuk melakukan aktivisme di sini, di Odessa. Nah, yang di sekolah ya ambillah. Itu ilmu juga. Tapi di sini juga ilmu. Dan kelengkapan itu, hemat saya insya Allah, akan jadi modal yang sangat berharga. Gitu. Betul.